kula nuwun. Assalamualaikum. Kula badhe titepan nami kula M. Fahrizal. Hai teman-teman, tentunya masih ingat dong dengan saya? Nama saya Muhammad Fahrizal. Saya dari kelas 12 Listrik 3. Pada kali ini saya akan membawakan cerita legenda Banyuwangi. Teman-teman, udah tahu belum ceritanya? Kalau belum tahu, ikuti ceritanya. Seperti ini ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebelah timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang sangat megah. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Banterang. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Raja Banterang memiliki kebiasaan yang sangat unik. Ia sangat suka berburu ke dalam hutan. Pada suatu hari, Raja Banterang pergi berburu dengan para pengawalnya. Raja Banterang sangat terkejut. Ia melihat seekor kijang yang melesat melewatinya ke dalam hutan. Raja Banterang pun mengejang kijang itu. Di pinggir sebuah sungai, Raja Banterang terhenti. Ia sangat heran betapa cepatnya kijang itu lari. Tiba-tiba, seorang gadis cantik menghampiri Raja Banterang. Siapakah kau? Apakah kau penunggu hutan ini? Namaku Surati Paduka. Ayahku adalah seorang raja dari kerajaan Kelungkung. Aku berada di sini karena melarikan diri dari kerajaan musuh. Ayahku telah gugur di medan pertempuran untuk mempertahankan kerajaan. Mendengar hal itu, Raja Banterang sangat iba. Kemudian, ia membawa gadis itu ke istana. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah pun, Raja Banterang tetap tidak melupakan hobinya itu. Hingga pada suatu hari, Raja Banterang pergi berburu. Saat Raja Banterang sedang di dalam hutan, seorang laki-laki berpakaian compang-camping menghampiri Surati. Laki-laki itu adalah kakak kandung Surati yang bernama Rupaksa. Surati, adikku, tahukah kau, suamimu adalah orang yang telah membunuh ayah kita. Kita harus bekerja sama untuk membalaskan dendam. Tidak, Kak. Aku berutang budi pada Raja Banterang. Ia telah menyelamatkanku. Aku tidak mau membantumu untuk membunuhnya. Namun, Rupaksa pun terus memaksa adiknya itu. Tapi Surati tetap tidak mau melakukannya. Rupaksa pun sangat marah kepada adiknya. Sebelum pergi meninggalkan adiknya, ia melepaskan ikat kepalanya dan memberikannya kepada Surati. Terimalah ini sebagai cenderamata dariku. Simpan di bawah tempat tidurmu. Kemudian Rupaksa pergi meninggalkan Surati. Raja Banterang yang sedang berada di dalam hutan tidak mengetahui hal itu. Di dalam sebuah hutan, ia bertemu dengan laki-laki yang berpakaian compang-camping itu. Tuanku Raja Banterang, Paduka saat ini dalam bahaya. Ada yang sedang berencana untuk membunuh Paduka, yaitu istri Paduka dan orang suruhannya. Mendengar hal itu, Raja Banterang sangat terkejut. Apa maksudmu? Apa buktinya kalau istriku benar-benar mengkhianatiku?
Sekarang kembalilah Paduka ke istana. Carilah sebuah ikat kepala di bawah tempat tidur istri Paduka. Itu adalah milik laki-laki suruhan istri Paduka yang diminta untuk membunuh Paduka. Semula Raja Banterang tidak mempercayai apa yang barusan saja didengarnya. Sesampainya di istana, ia pun mencari-cari ikat kepala itu. Ternyata benar, Raja Banterang menemukan sebuah ikat kepala di bawah tempat tidur istrinya. Raja Banterang pun marah bukan main kepada istrinya. Surati, kemari kau. Ternyata benar, selama ini kau ingin membunuhku. Ini buktinya. Kakanda, apa maksud ucapanmu itu? Aku tidak mengerti. Kemudian Raja Banterang pun menceritakan bagaimana seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping itu menemuinya di dalam hutan. Surati pun menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah kakak kandungnya yang bernama Rupaksa. Ia menceritakan apa yang diinginkan Rupaksa kepada suaminya itu. Tetapi Raja Banterang pun tetap tidak mempercayainya. Kakanda, percayalah, aku tidak pernah berniat berkhianat kepadamu. Aku rela berkorban apapun demi keselamatanmu. Tolong, percayalah kepadaku. Tetapi Raja Banterang pun tetap tidak mempercayainya. Akhirnya Surati berlari ke sebuah sungai. Raja Banterang pun mengikutinya. Kakanda, di bawah air terjun ini mengalir sebuah sungai. Aku akan menjeburkan diri ke sungai itu. Jika nantinya sungai ini nanti berwarna jernih dan berbau sangat harum, berarti aku tidak bersalah. Tetapi jika sungai ini nantinya keruh dan berbau busuk, berarti aku bersalah. Kemudian Surati menyeburkan diri ke sungai itu. Seketika sungai tersebut berwarna jernih dan berbau sangat harum. Melihat hal itu, Raja Banterang pun terkejut. Ia menyadari bahwa istrinya memang benar tidak bersalah. Istriku, maafkan aku. Ternyata benar, selama ini kau tidak bersalah. Raja Banterang pun mencari-cari keberadaan Surati. Tetapi Surati menghilang secara tiba-tiba. Raja Banterang pun sangat menyesal. Tetapi penyesalannya itu sudah tidak berarti lagi. Melihat hal itu, Raja Banterang pun menangis dan kembali ke istana. Semenjak hari itu, masyarakat sekitar pun menyebut sungai itu dengan sebutan Banyuwangi. Yang dalam bahasa Jawa, Banyu artinya air dan wangi yang berarti harum. Oke teman-teman, itu tadi adalah cerita dari legenda Banyuwangi. Amanat yang dapat saya sampaikan adalah kita tidak boleh menuduh orang sembarangan sebelum mengerti apa itu kebenarannya. Sekian dulu dari saya teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.